Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami izin memperkenalkan diri. Pemateri pertama yaitu Aulia Izzatul Jannah, pemateri kedua Nadina Salsabila, pemateri ketiga Muhammad Zainal Arifin. Materi yang pertama yaitu latar belakang. Lahirnya kurikulum 2013 sebagai lanjutan dari proses pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirilis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Keberadaan kurikulum 2013 didasarkan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Keberadaan kurikulum sangat terkait langsung dengan tujuan atau target yang diharapkan dalam pendidikan seperti tujuan nasional jangka panjang yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan institusional sekolah atau madrasah maupun tujuan pembelajaran yang menjadi target pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Terkait dengan tujuan tersebut, dalam kurikulum 2013 dikenal dengan istilah standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi inti atau KL, dan kompetensi dasar atau KD. B. Landasan pengembangan kurikulum 2013. Dalam sebuah kurikulum tidak akan mungkin terlepas dari landasan pengembangan kurikulum, sebab landasan ini merupakan dasar ataupun pijakan dari kurikulum itu sendiri. Kurikulum 2013 merupakan langkah besar dalam reformasi pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan mutu lulusan dan memastikan bahwa pendidikan selaras dengan perkembangan zaman. Kurikulum ini fokus pada pengembangan kompetensi siswa secara menyeluruh, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karakteristik utama dari kurikulum 2013 adalah pendekatan saintifik dan pembelajaran tematik yang terintegrasi. Ada 5 landasan dalam kurikulum, yaitu yang pertama landasan filosofis, yuridis, teoritis, empiris, serta konseptual. Kemudian maksud dari 5 landasan ini yaitu yang pertama landasan filosofis. Kurikulum ini berakar pada budaya bangsa, kehidupan masa kini, dan membangun landasan kehidupan masa depan. Pendidikan dipandang sebagai proses pewarisan dan pengembangan budaya. Kemudian yang kedua, landasan yuridis. Landasan ini bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pemerintah terkait. Yang ketiga, landasan teoritis. Kurikulum 2013 mengadopsi teori pendidikan berbasis standar dan kurikulum berbasis kompetensi. Yang keempat, landasan empiris. Pengembangan kurikulum ini juga mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian empiris yang relevan. Kemudian yang terakhir, landasan konseptual. Kurikulum 2013 didasarkan pada konsep-konsep pendidikan yang relevan seperti pembelajaran aktif, pembelajaran berpusat pada peserta didik, dan penilaian autentik. Lalu materi selanjutnya tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 2013. Dalam sebuah kurikulum tentunya mempunyai beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Di dalam prinsip umum terdapat beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Prinsip pertama yaitu prinsip relevansi. Ada 2 macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yakni relevan keluar dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri. Relevansi keluar maksudnya tujuan, isi, dan proses yang mencakup dalam kurikulum harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Sedangkan relevansi ke dalam yaitu terdapat kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yakni antara tujuan, isi, proses, dan penyampaian lalu penilaian. Prinsip kedua adalah fleksibilitas. Kurikulum hendaknya bersifat luntur atau fleksibel. Suatu kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadi berdasarkan kondisi daerah, waktu, maupun kemampuan dan latar belakang peserta didik. Prinsip ketiga adalah kontinuitas, yaitu kesinambungan perkembangan dan proses belajar peserta didik berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara tingkat kelas dengan tingkat lainnya, antara jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan lainnya, hingga jenjang pekerjaan. Prinsip keempat adalah praktis, yakni mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Prinsip ini juga disebut prinsip efisiensi. Dan yang terakhir, prinsip kelima adalah efektivitas. Dalam suatu kurikulum yang harus diperhatikan, yaitu keberhasilan dari pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar.
Selanjutnya, prinsip-prinsip khusus. Terdapat beberapa prinsip yang lebih khusus dalam pembangunan kurikulum. Di antaranya, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Terdapat beberapa karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, pengembangan karakter. Yang kedua, pendekatan saintifik. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, pembelajaran tematik. Dan yang terakhir, penilaian autentik. Materi selanjutnya, pengembangan silabus dan RPP berbasis kurikulum 2013. Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP merupakan dua dokumen penting dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Keduanya dirancang untuk mengarahkan proses pembelajaran agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum 2013. Pengembangan silabus dan RPP berbasis kurikulum 2013 ini merupakan proses sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan proses pembelajaran. Dengan menyusun silabus RPP yang baik dan benar, maka guru dapat diharapkan untuk menciptakan lingkungan belajar mengajar yang aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta. Alur penyusunan RPP dalam kurikulum 2013. Membuat RPP sebenarnya bukan hal yang sulit. Meski begitu, hal ini juga dapat sedikit membingungkan, apalagi bagi guru yang baru pertama kali membuat RPP K13 ataupun guru yang baru pertama kali mengajar. Akan tetapi, membuat RPP sebenarnya tidak terlalu membingungkan. Sebagai gambaran berikut, ini adalah langkah-langkah yang bisa Anda jadikan acuan untuk membuat RPP. 1. Mengkaji silabus pada kurikulum nasional. Umumnya, perubahan kurikulum nasional akan berpengaruh terhadap proses pembuatan RPP. Karena itu, guru perlu memahami kurikulum nasional yang berlaku. Nomor 2. Menentukan tujuan. Setidaknya, ada dua aspek yang harus dipertimbangkan saat menentukan tujuan, yaitu aspek peserta didik dan aspek kemampuan peserta didik. Yang nomor 3, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dikembangkan agar dapat mendorong keaktifan siswa di dalam belajar. Penjabaran jenis penilaian. Kegiatan pembelajaran dikembangkan agar dapat mendorong keaktifan siswa dalam belajar. Menentukan alokasi waktu. Selanjutnya, RPP K13 juga harus dapat menunjukkan perkiraan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai KKM. Yang terakhir ialah menentukan sumber belajar. Pemilihan sumber belajar ini disesuaikan dengan tujuan indikator dan kompetensi dasar yang menjadi capaian materi.